Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Ada yang mempertanyakan, emang kamu siapanya Nabi? Kok mendebat-debat tentang nasab? Emang ente siapanya Nabi? Kok ngomong-ngomongin bab nasab? Jawabannya paling gampang. Apa jawabannya? Karena kita adalah umat Nabi. Mengapa kita sebagai umat Nabi boleh bertanya? Kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi misalnya, harus mempertanyakan, karena kami adalah umat Nabi. Karena berhubung kami adalah umat Nabi, kami punya kewajiban untuk mencintai keluarga Nabi, maka kami wajib bertanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Simple jawabannya. Kalau nggak punya dalil, jangan ngaku curian Nabi. Paham? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Tidak masuk akal bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga Nabi. Ada yang nanya, Ustadz, apakah wajib mencintai keluarga Nabi? Iya dong, wajib. Ibu-ibu kalau sholawat, dalam sholat kan sholawat juga kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad, dan juga limpahkan salawat kepada keluarga Nabi. Jadi mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum bi thalathi khisal. Bimbing anak-anak kalian, ajari anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, diperintahkan untuk mencintai Nabi. Ajari anak-anak kita agar mencintai Nabi, mencintai Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan kepada anak kita untuk mencintai keluarga Nabi, ahlul bait, Quran. Dan yang ketiga, ajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. 1, mencintai Nabi. 2, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, ajari anak-anak kita, bimbing untuk membaca Al-Quran. Itulah mengapa belakangan ini ada diskursus tentang nasab. Ada yang mempertanyakan, emang kamu siapanya Nabi? Kok mendebat-debat tentang nasab? Emang ente siapanya Nabi? Kok ngomong-ngomongin bab nasab? Jawabannya paling gampang. Apa jawabannya? Karena kita adalah umat Nabi. Mengapa kita sebagai umat Nabi boleh bertanya? Kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi misalnya, harus mempertanyakan, karena kami adalah umat Nabi. Karena berhubung kami adalah umat Nabi, kami punya kewajiban untuk mencintai keluarga Nabi, maka kami wajib bertanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Simple jawabannya. Muncul pertanyaan, yang dikatakan keluarga Nabi itu siapa? Ulama beda pendapat. Pendapat yang paling kuat, keluarga Nabi itu 4. Alu Aliyin, keluarganya Ali, karramallahu wajhah, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Yang kedua, wa alu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ketiga,
wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, wa alu Aqil, keluarganya Aqil radhiyallahu an. Itulah yang disebut dengan ahlul bait Nabi, atau keluarga Nabi beserta istri-istri Nabi. Nah, yang sekarang nyebutnya apa? Dzurriyyat Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman di mana anak keturunannya mengikuti mutaba'ah, mengikuti leluhurnya biimanin, dengan keimanan. Mutaba'ah itu ngikuti imannya, kesolehannya, ibadahnya, akhlaknya, ketakwaannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah ikatkan mereka dengan anak keturunannya. Jadi maksudnya keturunan yang mulia akan nurun ke anak cucung kalau anak cucung mutaba'ah, ngikut akhlak dan iman orang tua atau leluhurnya. Kalau enggak ngikut, putus. Buktinya siapa? Anak Nabi namanya Kan'an, masuk neraka. Putus kan? Istri Nabi Lut, bahkan istri Nabi Nuh, bini Nabi, putus. Paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, putus. Enggak bisa. Bapak Nabi Ibrahim, putus. Walaupun keluarga Nabi, ketika tidak iman dan tidak bertakwa. Paham ya? Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.